Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ababal Musso, NIM 205105010014. Saya dari kelas PS4. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI yang membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang definisi ilmu ekonomi. Apa itu definisi ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Bisa diartikan ilmu ekonomi adalah sebuah ilmu yang membahas tentang gerak-gerik manusia sehari-hari. Selanjutnya adalah definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Selanjutnya adalah perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis dan sosial. Perbedaannya yang pertama, kalau ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sedangkan sosial bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia juga. Yang kedua, kompetisi dikontrol syariat Islam. Sedangkan di kapitalis, kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan di sosial, tidak terjamin mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang nomor 3 adalah pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan kapitalis, pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Di sosial, tidak mengakui kepemilikan individu. Semua alat produksi memiliki umum. Yang keempat, kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan di kapitalis, kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Di sosial, kesejahteraan bersifat jasmani belaka, sama dengan di kapitalis. Yang terakhir, yang nomor 5, di Islam, mekanisme pasar bekerja menurut masalah. Dan di kapitalis, mekanisme pasar dibiarkan bekerja sendiri. Sedangkan di sosial, perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam bersumber dari 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua Al-Sunnah, yang ketiga Al-Ijma', yang keempat Al-Qiyas. Selanjutnya adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam ada 6. Yang pertama tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua al-sik dan amanah, kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga adalah mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah al-adalah atau keadilan. Yang kelima al-tawazun atau keseimbangan. Yang keenam adalah al-ta'awun atau tolong menolong. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi Islam bebas dari maghrib, yang ada 3. Yang pertama adalah maisir, gharar, dan riba. Bisa kita ketahui, riba itu sangat dilarang dalam Islam karena itu dosa dan banyak juga efek negatifnya. Yang terakhir saya akan membahas tentang karakteristik ekonomi Islam, yaitu ada 8. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta, kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Dan yang kedelapan adalah zakat. Baik, cukup sekian tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.